Perpanjangan PPKM menjadi level 3 pada 24 hingga 30 Agustus ini dilakukan berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan. Satu dari tiga parameter sebenarnya Jawa Timur masuk level 2, yakni parameter jumlah kasus terkonfirmasi. Pada parameter kasus terkonfirmasi, suatu daerah dapat menerapkan PPKM level 2 bila jumlah kasus positif COVID-19 berkisar 20 hingga 50 kasus per 100.000 penduduk. Saat ini, jumlah kasus COVID di Jawa Timur sebanyak 20,29 per 100.000 penduduk. Sementara parameter rawat inap dan angka kematian Jawa Timur memang masuk pada level ketiga. Penurunan level PPKM tidak serta-merta menandakan seluruh kawasan Jawa Timur aman. Berdasarkan data 23 Agustus 2021, tak satu pun dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur berstatus zona hijau. 15 daerah berstatus zona merah, 22 oranye, dan 1 kabupaten kuning. Ya, meskipun Provinsi Jawa Timur untuk status COVID-19-nya ini levelnya sudah turun dari level 4 menuju level 3, tidak serta-merta seluruh daerah ini berstatus aman. Misalnya saja sebagai contoh Surabaya Raya. Betul statusnya ini adalah sudah level 3, namun untuk zona aglomerasi Surabaya Raya ini masih berstatus zona merah. Pasalnya apa? Surabaya Raya seperti kita ketahui ada Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan juga Kabupaten Sidoarjo. Ini untuk Kabupaten Sidoarjo masih berstatus zona merah. Hingga Selasa siang, pembatasan yang masih dilakukan di PPKM level 3 ini adalah penyekatan antar kawasan seperti perbatasan Sidoarjo Surabaya di kawasan Waru dan di tengah kota. Ini dilakukan untuk mengurangi mobilitas warga. Dampaknya dirasakan para pekerja yang melaju ataupun melakukan perjalanan pulang pergi antar kota setiap hari dan pekerja bidang distribusi. Berdasarkan pemantauan di lapangan, penyekatan memang sebatas penutupan jalan sebagian, namun minim pemeriksaan. Kebetulan saya warga Sidoarjo yang bekerja di Surabaya. Ada perbedaan sih, penyekatan sudah mulai agak dilonggarkan, jalan-jalan mulai ramai, cuman ya masih saja di sana-sini ada yang disekat gitu, tetap agak muter-muter jalannya seperti itu. Harusnya sih nggak ngefek sih sebenarnya, sekat sana-sini nggak ngefek. Mending nggak usah disekat-sekat deh, PPKM-nya turun, yang penting prokesnya aja diketatin gitu aja. Cuman kita sing merasa terhambat saat ini sih masalah jalan. Sering, kita kan muternya kan di jalan Delta ini tuh, sering mesti kan tertutup. Kita kirim sampai jam 9 malam, jam 8 kan sudah ditutup tuh. Jadi kita mesti muter-muter. Itu yang kita merasa ya kerepotan sendirilah di jalan. Ya kalau saya sih kalau begini-begini terus mending nggak usah lah, nggak usah teruskan. Mending tetap protokol, tetap di peraturan, tetap protokol itu berjalan lah, nggak masalah protokolnya itu loh. Kalau untuk PPKM ini sebenarnya bagus sih, karena dengan ada penyekatan ini mungkin bisa mengurangi angka dari COVID sendiri. Namun kalau dari saya sendiri untuk bidang perbankan sih impact ya Mbak, karena kan dari segi banyak untuk warga di sini kan untuk usahanya itu kan banyak yang ditutup karena PPKM, juga perekonomian kan juga semakin turun. Sementara itu, Satgas COVID-19 Jawa Timur menyatakan penyekatan tetap perlu dilakukan untuk mengurangi mobilitas. Jadi kalau mobilitas memang kita lihat dia naik turun ya. Kadang memang mobilitas yang paling tinggi turun itu kan waktu PPKM darurat ya. Sementara ini PPKM yang level 3 sama 4 ini kan beberapa aktivitas kan sudah mulai dilonggarkan. Memang ada sedikit kenaikan mobilitas, tapi tetap secara overall berdasarkan baseline, kalau dulu kan kita turunnya sampai 30% ya, sekarang masih di angka sekitar 20%-an. Sentra UKM, pedagang kaki lima, dan mal sudah dibuka untuk umum. Khusus untuk masuk mal, hanya warga yang sudah divaksinasi yang boleh masuk dan dibuktikan dengan pemindaian QR Code aplikasi. Kapasitas maksimum pengunjung 50% dan mal buka hanya sampai pukul 8 malam. Pengunjung boleh makan di restoran di dalam mal dengan durasi maksimal 30 menit dan jumlah maksimum pengunjung 25% dari kapasitas. Sementara pasar tradisional tetap buka dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketika PPKM level 4. Tempat ibadah juga sudah diperbolehkan buka. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.